Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'du. Para pemirsa, teman-teman Hasbiyah TV rahimakumullah, saya sengaja untuk membacakan sebagian sejarah Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang saya ambil dari kitab Manaqibul Karamat, karya daripada Syekhina wa Murabbi Ruhina Syekh Kiai Al-Haj As'ad Jalal Abdul Karim, pengasuh Pondok Pesantren Keramat. Mari kita baca Fatihah dulu, yang mana Fatihah diaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in wa jami'il awliya, khususan Sultanil Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ahli baiti wa furu'i wa jami'i masyayikhi ajma'in, wa khususan larukhil arif billah Syekh sahibi Manaqibil Karamat Syekh As'ad Jalal Abdul Karim wa usuli wa furu'i wa jami'i masyayikhi ajma'in wa jami'i masyayikhina wa abaina wa ummatina wa kaffatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi a'ta fadlahu man yasha'u min 'ibadihi shalihin wa akramal awliya'a bi karamatil lati hiya mu'jizatu sayyidil mursalin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji itu tetap bagi Allah, miliknya Allah, haknya Allah, Rabbil Alamin, yang menguasai alam semesta. Alladzi a'ta fadlahu man yasha'u min ibadihi shalihin. Allah zat yang memberikan fadlnya, anugerahnya, nikmatnya, rahmatnya kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya Allah yang soleh-soleh. Wa akramal awliya bi karamatil lati hiya mu'jizatu sayyidil mursalin. Dan Allah memuliakan kepada para walinya dengan karomah-karomah, dan itu adalah merupakan mukjizatnya sayyidil mursalin, gustinya para utusan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi ajma'in. Mudah-mudahan tambahan rahmat ta'zimnya Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa dicurahkan, dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gustinya para makhluk semuanya, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan mudah-mudahan disampaikan, diaturkan pada keluarga Nabi, para sahabat Nabi, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat ila yaumiddin.
Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah bahwa para walinya Allah la khawfun alaihim, tidak ada ketakutan sama sekali, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa khawatir, tidak ada. La khawfun alaihim, tidak ada takut sama sekali. Menghadapi siapapun tidak akan takut. Menghadapi cobaan, menghadapi musibah, menghadapi bala, menghadapi apapun saja yang saat ini menghadapi corona misalnya. Para aulia itu tidak ada takut sama sekali. Yang ditakuti oleh beliau-beliau para aulia, para wali itu adalah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi, maka beliau-beliau para aulia itu tidak akan takut kepada siapa-siapa, kepada apapun tidak takut. Bahkan hayawan buas tidak takut, pada jin, kepada setan tidak takut, kepada apapun tidak takut. Bahkan pada presiden tidak takut, pada raja tidak takut. Yang ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada lain. Yang mulanya para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak takut kepada siapa-siapa. Justru beliau itulah orang yang ditakuti oleh siapa-siapa. Sesuai dengan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man khafallaha khafahu kullu syai'. Barang siapa yang takut kepada Allah, yang takwa kepada Allah, maka dialah orang yang ditakuti oleh setiap sesuatu. Jadi para wali itu lebih tinggi sekali takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga para wali itu dikatakan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena beliau-beliau itulah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum yahzanun, dan tidak akan ada sumpek sama sekali. Susah tidak ada, rupek tidak ada. Yang banyak susahnya itu adalah orang-orang yang tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah, galau, gelisah, sumpek, itu orang yang tidak takwa kepada Allah. Kalau bagi orang-orang yang takwa kepada Allah, apapun yang terjadi, maka dia tetap menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab i'timadnya tinggi kepada Allah. Jadi tidak i'timad kepada siapa-siapa kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Para wali yang tidak ada rasa takut, tidak ada rasa susah, sumpek walaupun apapun yang dihadapi. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwanya tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada rasa takut sama sekali. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka para auliyanya Allah, para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu selalu mendapatkan kegembiraan di dalam kehidupan dunia dan di akhirat nanti. Di dunia bahagia. Kenapa? Karena dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhirat juga akan bahagia karena akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan takwa kepada Allah. Jadi bukan hanya beriman kepada Allah. Kadang-kadang ada orang beriman kepada Allah tapi tidak takwa kepada Allah. Ini para wali beriman kepada Allah, takwanya kepada Allah sangat tinggi, sehingga di dunia adalah orang yang ditakuti, orang yang dimuliakan, di akhirat juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bi dzikrihim tanzilur rahmat wal barakat wan nafahat. Ingatlah
bahwa dengan menyebut nama-nama para aulia, menyebutkan namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, menyebut namanya Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, menyebut namanya Uwais Al-Qarani, menyebut namanya para sahabat, menyebut namanya Mbah Hamid, menyebutkan namanya Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, menyebut namanya Habib Ali Al-Habsyi, menyebut namanya Habib Muhammad Al-Maliki. Walhasil para aulia semua kalau disebutkan namanya tanzilur rahmat, maka turunlah rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya rahmat-rahmatnya Allah, barokah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siliran daripada ridhonya Allah, keridhoannya Allah juga dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat beruntung sekali orang-orang yang banyak menyebut namanya para aulia. Dan mulanya orang-orang yang besar, para aulia juga, para ulama, para kiai, para ustadz banyak menyebutkan nama-nama para aulia. Seperti diucapkan dalam Fatihah, kalau ada khol, semua para wali-wali banyak yang disebutkan. Apa maksudnya? Untuk tabarrukan, supaya kita mendapat barokah beliau. Dengan demikian maka rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan ke bumi, barokahnya Allah diturunkan, keridhaan Allah dicurahkan. Ini disebabkan menyebutkan nama para aulia, hanya menyebutkan namanya para aulia. Bagaimana kalau kita mengikuti mereka? Bagaimana kalau kita mengikuti gerak-gerik mereka, ahwalnya mereka, ibadahnya mereka, menyebutkan namanya saja, rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan, barokah diturunkan, keridhaan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrihim tanzilur rahmatu wal barakatu wan nafahat. Amma ba'du fa hadhihi nubadhatun min manaqibil qutbir rabbani wal ghaus samadani sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Setelah Kiai Musannaf, perlu diketahui Kiai Musannafnya adalah Asy-Syaikh Kiai Haji As'ad Jalal Abdul Karim Al-Murabbi Ruhina. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Keramat. Beliau sangat cinta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sehingga beliau mengarang kitab manaqib yang disebut dengan Manaqibul Karomat, menyebutkan sejarah dan karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Fahadhi nubatun min manaqibil qutbir rabbani. Karangan ini adalah sedikit atau secuil dari kitab manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dari manaqibnya, dari sejarahnya wali kutub Ar-Rabbani yang sebangsa Tuhan, wali Ghaus As-Samadani, rajanya para aulia, sultanil aulia. Siapa beliau? Beliau adalah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak asing lagi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sudah umum, bahkan seluruh dunia banyak yang mengetahui tentang sejarah dan kewaliannya, juga karomah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi di mana-mana ada khol yang disebut dengan khol akbar, tepatnya di bulan Rabiul Tsani. Ini banyak dikatakan khol akbar, khol akbar, khol akbar. Ini yang dimaksud adalah khol yang besar, khol yang paling besar, yaitu kholnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya. Adapun nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, amma nasabu syarif radhiyallahu anhu wa ardahu.
Adapun nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu ardahu la yakhfa, tidak samar lagi bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk mempunyai nasab yang agung. Beliau adalah keturunan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak cucu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.